Nama saya Mudit Larasati, saya dari Universitas Al-Azhar. Ini mewawancarai salah satu pedagang di Indonesia. Namanya siapa orangnya? Namanya Ibu Yeni. Langsung ke pertanyaan pertama aja ya Bu. Ya, silakan. Di Indonesia ini pasti ada undang-undang tentang penyiaran di TV ya Bu ya. Tentang seksual, berbau seksual itu yang sebaiknya yang dilarang itu gimana. Nah, menurut Ibu itu udah sesuai belum penyiaran TV di Indonesia sama undang-undang seksual itu? Kalau menurut Ibu belum 100% ya, tapi sudah ada lah ininya. Kalau menurut Ibu mengenai undang-undang yang sensual itu, penayangan yang berbau sensual itu seperti yang apa juga kan yang Ibu tadi bilang, itu biasanya ditayangkan itu kalau bisa di atas jam 8, karena itu kan biasanya anak-anak sudah pada tidur ya. Jadi bolehlah disiarkan. Oke. Yang kedua, menurut Ibu itu sebaiknya gimana? Buat lebih baiknya penyiaran TV itu seperti apa? Lebih baiknya? Ya kalau menurut itu ya sebaiknya tuh seperti yang iklan-iklan itu harus dipilah-pilih lah, dipilih gitu mana yang banyak manfaatnya atau tidak gitu. Maksudnya banyak segi negatifnya kan, kalau sensor itu kan biasanya kan segi negatifnya lebih banyak. Tapi kan namanya zaman sekarang ini kan anak-anak ABG itu kan setidaknya kan dikasih tahu lah mana yang ini, mana yang baik, mana yang tidak. Kan ada ya Bu ya iklan di TV itu yang itu tahu nggak sih yang iklan yang ada perempuan pakai baju seksi terus joget-joget itu yang kurang senonoh lah. Nah, kalau itu kan gimana? kalau itu sebaiknya nggak usah ditayangin. Karena kan kita programnya kan ada ada timur ya, jadi harus bisa menjaga kesukaran. Oke Bu, makasih atas jawabannya. Nama saya Maudy Larasati, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa universitas dari Universitas Pancasila Amerika. Gue pengen ngasih tiga pertanyaan. Yang pertama kan ada tuh undang-undang tentang seksual, tentang kecantikan seksual kan. Itu sebaiknya buat dia lebih baiknya sebaiknya gimana? Menurut saya sebaiknya tuh sekarang gini, kan sekarang kan banyak banget kan anak kecil yang suka nonton TV lah gimana gitu kan, atau nonton film gitu kan. Seharusnya menurut gue melakukan itu misalnya buat 17 tahun atau 18 tahun ke atas harusnya itu di atas jam 10 gitu kan. Itu kan buat masa sih ada anak di belum tidur gitu kan. Dan kalau buat yang di pagi-pagi atau pas siang itu kan buat semua umur. Jadi ya televisi harus bisa tahu jam-jam berapa dan harus apa aja yang dan harus apa aja tuh yang ditayangin. Kan harus benar-benar ditayangin. Pertanyaan ketiga tentang ada iklan di TV itu kan ada yang juga dari yang jaketnya sama tempat menurut lo yang lebih baiknya harusnya gimana? Ya harus lebih baiknya balik lagi ke yang yang nyarimnya itulah kayak kalau bisa stasiun TV kayak gini dia harus tahu dan dia harus tahu target dia tuh kayak gimana dan visi misi dia tuh kayak gimana gitu kan. Dan jangan sampai kan sekarang banyak banget kayak misalnya ada pakaian yang seksi kita yang itu siang pagi jam segitu kan anak-anak kecil yang juga pada nonton. Kalau mau kayak gitu harus mau nggak mau kita harus pulang karena kalau malam itu untuk orang ini anak kan selalu nonton. Jadi ya menurut gue nggak harus diubah lagi, harus kayak gimana cara omongan berpakaian harus tepat kayak ya buat kayak gitu terus kayak gitu. Nama saya Maudy Larasati dari Universitas Al-Azhar Indonesia dari KM 14C. Ini mengajukan pertanyaan kepada salah satu orang media Trans TV. Namanya siapa? Pertanyaan pertama yaitu kan
ada undang-undang yang mengikat lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran dan atau pembatasan program siaran bermuatan seksual. Menurut kakak, tayangan Indonesia apakah sudah sesuai dengan undang-undang tersebut atau belum? Udah mulai apa ya? Udah mulai aware banget sama hal itu. Tapi kalau misalnya boleh aku saran sih, lebih baik dari pihak artisnya atau pihak dari wardrobe sendiri tidak menyediakan baju yang terlihat seperti itu gitu. Cuma ya itu emang harus dikoordinasikan lagi sama orang-orang dari karyawan atau rekan-rekan kerjanya sendiri. Jadi kalau menurut aku sih sekarang ada sebagian yang udah, ada sebagian yang masih bandel, ada. Tapi ya gitulah, tergantung dari merekanya. Mereka sudah mulai aware sama hal yang seperti itu atau enggak gitu. Tapi kebanyakan sih udah lumayan. Ya ada juga yang masih nakal sih. Oke, menurut kakak tuh buat pertelevisian Kalau misalnya tadi ditanyain masalah kayak gitu, jelas-jelas pertelevisian Indonesia itu harus mendidik dan bukan memberikan contoh hal yang buruk. Kalau misalnya orang-orang di dunia media mau memberikan tayangan yang bagus, jangan memberikan tayangan yang pertama membodohi masyarakat. Terus kayak yang nggak ada tapi diada-adain, kalau menurut aku ya. Terus yang sepatutnya tidak ditayangkan ya jangan ditayangkan. Kayak misalnya acara-acara yang setan-setanan, jadi itu kan sebenarnya pembodohan gitu. Sebenarnya emang kita harus percaya namanya setan atau jin itu memang benar ada, cuma bukan seperti itu diperlakukannya gitu. Terus juga banyak acara-acara yang tidak mendidik seperti pukul-pukulan atau komedian yang kata-katanya terlalu kasar segala macam. Menurut aku coba orang-orang di Indonesia itu untuk lebih waspada sama hal-hal seperti itu, karena penikmat media pertelevisian terutama itu tuh nggak cuma dari kalangan remaja atau tua atau dewasa ya, terusnya ada anak-anak juga. Dan anak-anak zaman sekarang itu jam tidurnya itu udah nggak konsisten seperti dulu. Kalau misalnya dulu kita jam 7 harus sudah tidur misalnya gitu, habis ngerjain PR kita harus tidur. Sekarang anak-anak zaman sekarang jam 10 masih bisa melek, dan jam 10 itu udah mulai acara-acara yang seperti itu ya, misalnya ada misteri-misteri atau apa segala macam. Dan kalau menurut aku lebih waspada sama hal seperti itu. Jadi pokoknya untuk media kedepannya jangan membuat acara yang sifatnya membodohi, lebih harus yang mengedukasi, memberikan contoh yang baik. Pertanyaan yang lain kan juga bicarakan tentang iklan, itu bagaimana penerapan mengenai penyiaran iklan di Indonesia? Kan iklan mengenai iklan di Indonesia kan ada yang masih iklan yang melanggar satu menurut presiden. Iklan yang kalau Ya, dari perkataan Mas atau iya isi. Ya kalau menurut aku sih lebih dikurang-kurangin juga. Kadang emang untuk iklan itu memang harus menjual ya, biar orang tertarik gitu. Misalnya orang bisa ngeliat iklan ini tuh begini, dan emang justru orang Indonesia itu gampang tertarik sama hal yang seperti itu, hal-hal yang aneh-aneh dan hal yang sebenarnya itu gak baik. Nah itu lagi dari mulai dari kita sendiri. Sebenarnya harus waspada sama hal seperti itu, jangan sampai itu dinikmati sama masyarakat. Dan seharusnya kalau misalnya mau bikin iklan, bikinlah yang kreatif tapi tidak menyinggung sama hal yang berbau saya sara ataupun yang tidak senonoh ataupun kata-kata yang nggak bagus. Itu sih menurut aku. Jadi ya tergantung kitanya ya. Jadi ya harus waspada juga, termasuk sama orang-orang bagian promonya, bagian advertisingnya, atau mungkin dari perusahaannya itu. Jadi lebih memilah-milih untuk pembuatan iklannya.